Permaisuri. Oh Tuhan yang maha berkuasa, kuatkanlah iman hamba ini dalam menghadapi cobaan yang terasa sangat menghimpit batin hamba-Mu ini. Putri beta, sanjungan jiwa, kini telah hilang, entah kemana rimbanya. Dayang-dayang pengasuh istana, ampunkan hamba tuanku putri. Dayang-dayang penari siap untuk menjalankan titah tuan putri guna menari di taman ini. Permaisuri. Baiklah dayang. Dayang penari, ampunkan kami permaisuri. Segala titah dari permaisuri telah kami laksanakan, dan kami mohon undur diri sekarang juga. Raja. Dinda, hilangkanlah sedih di hati, jauhkanlah kusut dalam diri Dinda. Apalah artinya taman yang indah ini dengan bertahtakan intan dan berlian, kalaulah Adinda tidak dapat menghibur diri di sini? Putri kita yang hilang itu berarti suatu takdir yang harus kita hadapi dengan ketabahan. Carilah hikmah dari setiap musibah yang menimpa. Itulah jalan keluar yang paling tepat. Dan Dinda juga harus ingat bahwa setiap manusia yang tabah ialah senantiasa berdoa serta menyerahkan diri pada Yang Maha Kuasa. Dialah hamba yang paling dekat di sisi Tuhan, sebagaimana isi tafsiran Alkitab. Permaisuri. Kanda, setiap saat Dinda berusaha untuk tabah. Bahkan di setiap detik Dinda bertekad untuk melupakan segala ranjau-ranjau duka yang menghimpit batin Adinda. Namun kiranya hati seorang bunda lebih unggul dalam perasaannya yang halus. Kasih sayang terhadap seorang anak sanjungan jiwa, buah hati yang paling Dinda dambakan, dan kini dia telah hilang entah di mana, Kanda. Raja. Dinda, ke atas kita mengadah, tataplah oleh Dinda. Bukankah ada langit yang luas terbentang dengan cuaca yang cerah? Namun kadangkala pula ada awan hitam yang membuat pandangan tidak enak. Namun itulah arti hiasan dari kehidupan manusia. Di atas dunia ini dan pada bumi kita berpijak, tanah pun beraneka ragamnya, pilu dan suka, riang dan sendu, sudah suratan bagi manusia yang tidak dapat kita elakkan. Permaisuri dengan isak tangis. Kanda, emas dan intan sekalipun tidak akan dapat membius pilu dan luka dalam diri Dinda ini untuk menjadi riang dan gembira. Kanda, izinkanlah permintaan Dinda sekali ini saja. Titahkanlah kepada laskar perang dan pahlawan sakti untuk mencari di mana gerangan putri kita itu. Tolonglah, Kanda. Raja. Baiklah Dinda, ayolah kita balik ke istana. Kanda akan bermufakat dengan para wazir menteri di istana.
Raja, apa kabarnya ya wajar menteri beta sekalian? Wajar menteri, baik-baik saja ya tuanku. Raja, nah dengarkan beta bersabda peri. Dengar ya wajar beta sekalian. Adapun maksud kedatangan beta kemari, hendaklah memeriksakan beta empunya negeri, apakah ramai ataupun sunyi. Tentunya terhadap bermacam ragam pembangunan di dalam negeri beta ini. Cobalah beta sekalian bilangkan, supaya senang beta empunya hati di dalam hati. Menteri 1. Harap diampun ya tuanku, beribu ampun. Adapun tuanku menanyakan tuanku empunya negeri, terutama terhadap pembangunan di dalam negeri tuanku ini. Dapatlah hamba bilangkan, ampun ya tuanku, beribu ampun. Perihal di dalam negeri ini ramai sajanya ya tuanku, sedangkan keadaan pembangunan di dalam negeri tuanku ini sesuai dengan isi maklumat yang telah tuanku canangkan. Maka seluruh rakyat di pelosok negeri tuanku ini sedang giat berusaha. Pahlawan 1. Harap diampun tuanku, beribu ampun. Izinkanlah hamba bersabda kata di hadapan tuanku tentang ihwal pembangunan di negeri tuanku ini. Ampun ya tuanku, hamba jadi teringat dengan petuah orang-orang tua dulu, bahwanya sekecil-kecilnya lidi, kalaulah tersimpul dengan satu ikatan, ianya akan utuh dan kuat, sehingga sungguhlah sulit untuk dipatahkan. Demikianlah pula halnya dengan seluruh rakyat di negeri tuanku ini. Berkat pimpinan oleh raja yang Arab dan bijak, maka seluruh rakyat yang bersatu padu dalam tekad dan mufakat guna menjunjung semua maklumat yang telah tuanku tetapkan. Pahlawan 2. Harap diampun tuanku, beribu ampun. Seirama dengan apa yang telah dituturkan oleh pahlawan ke-1, begitu jugalah pemikiran hamba. Sawah dan ladang luas terbentang, semuanya subur bekat ditabur pupuk. Bangunan megah berdiri tegak, itulah pendanda hasil cipta rakyat yang bijak di bawah tempuk pimpinan tuanku yang pantang tunduk dengan keadaan. Raja, alangkah senangnya hati rasa beta mendengar tutur kata yang wajar menteri ucapkan, tapi sedikit masrol beta empunya hati mengenang putri beta yang hilang tidak tentu rimbaknya. Wahai Datuk Penasihat yang arif dan bijak bestari, apakah engkau tidak bicara apa-apa tentang malapetaka yang tengah menimpa diri beta sekarang ini? Penasihat, ampun tuanku, beribu ampun. Apa yang patut hamba bicarakan tuanku? Raja, menyelamatkan beta dan permaisuri dari kegelisahan tentang putri beta yang hilang, menentukan jalan keluar, misalnya dengan jalan yang bagaimana sehingga putri beta dapat ditemukan. Penasehat, harap diampun tuanku, beribu ampun. Izinkanlah hamba bersabda kata sesuai dengan pemikiran yang terkandung di hati hamba. Ampun tuanku, beribu ampun. Kalaulah sekiranya berkenan tuanku menerima paham beta,
Hamba rasa cobalah tuanku titahkan kepada Tok Adam untuk memukul canang dan memaklumatkan kepada seluruh penduduk di pelosok negeri ini. Semoga ada yang mampu untuk menemukan putri tuan. Namun sebelumnya, cobalah tuanku titahkan kepada ahli nujum istana untuk menerawang dan meramal sekali lagi. Mungkin sekarang ini firasat dan ilmu penujumannya sudah semakin tinggi, sehingga ia akan dapat menebak di mana dengan tepatnya, di mana gerang putri tuanku berada. Ampun tuanku, itulah menurut buah pemikiran hamba. Raja, baiklah Datuk Penasihat, beta sangat sependapat dengan petunjuk Datuk itu. Dan mungkin itulah kiranya jalan yang paling tepat untuk beta laksanakan. Perdana Menteri kedua, daulat tuanku, Raja, titahkan kepada ahli nujum untuk datang menghadap. Menteri 2, harap diampun tuanku, segala titah dari tuanku akan hamba laksanakan sekarang juga. Raja, Datuk Penasihat, kalaulah saja putri beta tak ada hilang 10 tahun yang lalu, tentu kini ia sudah menjadi seorang dara remaja. Namun apanya daya, taman yang indah beta ciptakan untuk ia bermain-main, tapi taman itulah pula yang mendatangkan bencana sehingga berbuah duka bagi beta dan permaisuri. Penasihat, harap diampun Paduka yang mulia. Memang kadangkala bencana itu datang secara tiba-tiba dan di luar kehendak manusia. Kadangkala pula sesungguhnya manusia itu sering memancing datangnya malapetaka. Tapi tuanku Paduka yang mulia, usah kita nak berkeluh kesah, jangan pula senduh dan gelisah. Tabahkanlah hati, kuatkanlah iman. Itulah firman Tuhan di saat mana kita tengah ditimpa suatu musibah. Menteri kedua, harap diampun ya Paduka yang mulia, ahli nujum datang menghadap. Ahli nujum, ampunkan hamba ya tuanku. Hamba datang menghadap dan hamba siap menggunakan segala titah yang Tuan sabdakan pada hamba. Raja, wahai ahli nujum, beta titahkan engkau datang menghadap kerana beta sudah tak sanggup lagi dihantui oleh perasaan perih yang menyayat batin beta beserta permaisuri tentang putri beta yang hilang. Oleh karena itu, wahai ahli nujum, tolonglah beta di saat-saat seperti ini. Inilah waktu yang paling tepat bagi engkau untuk berbuat dan mengabdikan diri engkau pada beta. Dan tunjukkanlah agar semua rakyat tahu bahawa putri beta yang hilang telah berhasil ditemukan berkat kemahiran ahli nujum istana yang pintar menebak. Walau putri beta berada di dasar laut atau terlindang oleh awan tebal sekalipun. Ahli nujum, harap diampun tuanku, beribu ampun, demi kebahagiaan tuanku dan seluruh warga dalam negeri ini. Bukit yang runtuh sekalipun akan hamba usahakan untuk membentuk kembalinya. Raja, nah, laksanakanlah wahai ahli nujum. Ahli nujum, ampun tuanku, sekarang juga akan hamba laksanakan.